Beberapa hari yang lalu, ketika kita libur, ada surat himbauan mengenai waspada Covid ya, dan ini kalau misalnya friends lihat beberapa saham yang terkorelasi dengan industri farmasi, terutama yang naik ketika zaman-zamannya waktu Covid pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan. Tapi ini ada beberapa hal yang mau kita bahas. Yang pertama adalah berdasarkan dashboard-nya dari Kemenkes ya, jadi ini resmi my friends juga bisa akses ya. Ini kalau kita boleh bilang, situasi di Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat stabil sekali sebenarnya kok, hilang. Ya, jadi ini sebenarnya secara situasi masih sangat-sangat stabil sekali. Pertanyaannya adalah apa yang memicu dari sisi pemerintah itu mengeluarkan surat himbauan mengenai waspada untuk Covid ini. Jadi kalau misalnya my friends lihat, untuk datanya WHO, memang dalam beberapa minggu terakhir itu terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan. Pertanyaannya adalah negara mana yang menjadi tanda kutip pemicu kenaikan secara signifikan untuk secara global. Jadi kalau misalnya my friends perhatikan data dari WHO terbesar itu datang dari Thailand. Oke, ini data di sini saya akan coba scroll lagi supaya my friends dapat gambaran juga. Dan kalau kita lihat datanya, kalau kita melihat dari data beberapa tahun terakhir, data secara weekly ya, ini kalau misalnya my friends lihat memang ada terjadi lonjakan kasus yang tiba-tiba signifikan. Ini saya gerakan kursornya supaya my friends bisa lihat. Memang belum melebihi beberapa waktu di tahun 2024 ya, atau di tahun 2023, masih jauh, tapi ada spike ini memang menjadi tanda kutip perhatian lah ya, kalau boleh dibilang. Dan kalau misalnya my friends lihat, yang jadi drivernya itu memang dari Southeast Asia ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat memang datanya itu dari Thailand. Nah, pertanyaannya adalah kenapa surat himbauan itu muncul dan kenapa kita tanda kutip harus sedikit waspada dengan keadaan ini? Karena memang kalau my friends ingat di bulan April itu ada Songkran Festival di Thailand, di mana wisatawan itu berkumpul main pestol air ya, my friends ya. Jadi udah pasti balik ke negaranya masing-masing, tanda kutip berpotensi membawa si Covid ini. Dan dengan Thailand yang mengalami kenaikan beberapa waktu lalu dan sampai sekarang masih mengalami kenaikan, ini menjadi suatu hal yang harus diwaspadai. Dari statement pemerintahan Thailand sendiri sudah menyebutkan bahwa seharusnya mereka sudah melewati peak-nya, dan kalau saya baca beritanya beberapa sekolah itu diliburkan, harus online terlebih dahulu karena kasus Covid yang mengalami kenaikan signifikan. Tapi baik lagi, sejauh ini untuk Indonesia masih tergolong stabil. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau my friends beli saham-saham yang kemarin naik hanya dasar analisanya atau tesisnya itu karena kasus Covid ini, ketika nanti ceritanya ini mulai melandai atau sudah mulai membaik, saham-saham tadi yang disebutkan tadi seperti kemarin kenaikan kayak Kimia Farma atau IRA yang kemarin saya lihat naik kencang banget, itu berpotensi akan mengalami koreksi my friends. Jadi tolong kalau membeli saham itu perhatikan baik-baik, kalau tesisnya berangsur-angsur membaik, dia bisa juga langsung berubah jadi koreksi nih, karena emang justifikasinya karena kenaikan kasus Covid. Kecuali ada cerita corporate action ya, sejauh ini belum ada cerita ke arah sana. Jadi my friends harus berhati-hati sekali. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat dari kenaikan di saham-saham farmasi, kebetulan tadi Iwan juga bahas, ada salah satu saham yang kalau kita perhatikan, dia memang tergolongnya small cap, nggak terlalu besar market cap-nya, tapi likuiditasnya mulai membaik. Kalau likuiditasnya mulai membaik, mungkin bisa menjadi salah satu saham yang bisa my friends perhatikan untuk ditradingkan, itu adalah Piridam Pharma atau PIVA. Cuma di sini yang mau saya sampaikan adalah laporan keuangan kuartal satunya itu belum rilis. Belum rilis itu bukan berarti manajemennya itu tidak patuh, tapi memang mereka minta ada di audit ya. Jadi ini memang takes time, nanti ketika rilis baru kita kelihatan. Nah, kalau dilihat dari beberapa farmasi yang lain, PIVA ini salah satu emiten yang secara top line atau secara pertumbuhan itu triple digit my friends di 2024. Jadi kalau my friends bisa lihat nih pendapatannya dari 700 miliar menjadi 1,9 T. Jadi naiknya tuh 100% lebih ya. Meskipun kalau nanti my friends lihat bottom line-nya atau di bagian laba bersih itu dia rugi bersih gitu ya. Kenapa? Karena memang emiten ini lagi agresif banget melakukan akuisisi, jadi pasti akan terefleksi dari jumlah biaya pendanaannya karena dia ada pinjam uang dan segala macam yang akhirnya membuat secara labanya itu belum terlihat secara maksimal, dan konsolidasinya baru akan kelihatan nanti di kuartal 1 sebenarnya. Jadi kuartal 1 yang akan dirilis nanti bisa jadi masih mengalami rugi, tapi kalau ruginya itu improve seharusnya akan menjadi narasi tambahan yang positif buat si emiten PIVA ini. Ya, ini volatilitasnya sangat tinggi sekali. Jadi my friends harus agak berhati-hati kalau membeli saham yang resikonya cukup besar seperti ini.